Itu karena memang keadaan tanah, jadinya para warga di daerah sana kesulitan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, sehingga memang ketersediaan pangan daerah sana jadi minim seperti itu. Terus habis itu ada lagi pengelolaan gua wisata. Ini terjadi di daerah Yogyakarta, yaitu Gua Pindun. Ini udah pada kenal namanya Gua Pindun. Jadi kasusnya itu mungkin ada banyak rentetan masalah-masalah lainnya, tapi salah satu masalahnya, jadi ketika salah satu gua itu harusnya kan dikelola oleh satu pengelola gua, tapi ketika masyarakat di sana melihat sumber potensi penghasilan besar dari pengelolaan gua, akhirnya beberapa kelompok menjamur pengen buat juga pengelolaan gua. Jadi sampai sekarang tuh ada 7 pengelolaan gua di Gua Pindun. Itu jadinya tuh saling berebutan. Jadi bahkan tuh kalau lagi long weekend kayak gitu atau lebaran, itu di sana bisa sampai 700 orang dalam satu orang, dan kayak itu aliran itu kan edukasi masyarakat lokal. Tapi ini lagi pesannya, jadi tolong jangan berpikiran seperti para orientalis yang datang ke Indonesia dan negara-negara tropis. Jadi kalau melihat orang desa, terus kita laksanakan, kita adalah pencerah yang akan memberikan pencerahan kepada mereka kan supaya tidak beradab. Tolong jangan berpikir seperti itu, ini pesan ya. Jadi berpikirlah mereka itu sebenarnya jauh sebelum kita harus mengedukasi mereka, sebenarnya mereka sudah teredukasi oleh sarjana mereka. Cuma kita harusnya kayak gini, posisi kita nih, kita men-share keadaan global itu selain di luar sini seperti ini loh nanti. Jadi keadaan sekarang tuh lagi dalam pertambangan, jadi dengan cara-cara harus tidak perlu dengan cara-cara formal, misalnya dikumpulin, bapak saya ini kumpul di masjid, terus habis itu ngomongin kelas, padahal siangnya tuh udah capek nyampul, terus malamnya sudah ngomongin kelas, ngomongnya edoklas, exoklas, ngumpul gitu. Nah itu kan jelas dan ngerti, jadi bisa dipakai dalam forum informal, misalnya ngobrol di warung kopi kayak gitu. Terus selain itu tadi ternyata ada dapat tambahan masukan juga dari mas yang Rembang tadi. Nah kata dia tadi, kelompoknya sudah melakukan gerakan lain ketika kita mengusung kebijakan pemerintah tetapi tidak nyampe, kita berkomunikasi dengan pemerintah, ternyata pemerintahnya double, akhirnya kita bisa melakukan demo. Nah cara-cara demo kreatif itu bisa dilakukan kayak gitu, blokir kayak gitu. Memang demo itu gak perlu anarkis, cuma memang harus disampaikan apa pesan kita kayak gitu. Pokoknya terima kasih. Selain itu ada lagi sih solusi lainnya, kita bisa include semua stakeholder, kayak misalnya pemerintah, akademisi, LSM, kemudian gua, masyarakat setempat, dan pengelola gua. Itu bisa kita kumpulin bareng, kita satukan persepsi bersama. Yuk kayak gini keadaannya seperti ini, jadi jangan sampai ada miskomunikasi di antara kita. Itu biar dulu kedepannya lebih baik. Sampai seperti bahwa melakukan pendekatannya adalah analisa keselamatan dalam berkegiatan. Karena di awal saya menyampaikan ke teman-teman, penyebab kecelakaan itu unsafe action dan unsafe condition. Kalau di presentasi unsafe action itu ada sekitar 78%, unsafe condition 20%, dan 20% takdir. Jadi 98 penyebab kecelakaan adalah manusia. Itu berdasarkan teorinya di safety ya. Sehingga di sini kami mencoba, kalau itu terlalu luas, kami mencoba tadi analisa keselamatan dalam kegiatan di gua. Di sini kami informasi tambahan, sebetulnya tadi kan 98% kecelakaan adalah penyebabnya manusia dan 2% baru bicara takdir. Dan bicara juga sedikit menambahkan di awal penyebabnya ada 4 ya. Saya menyingkatnya PP. P itu people. Semua kecelakaan berdasarkan dari orangnya. Dari orangnya, sehingga kontrolnya apa? Lakukan pelatihan, lakukan latihan, lakukan orangnya. Kemudian yang kedua adalah equipment.
Alatnya pastikan aman, pastikan standar, pastikan cukup, dan lain sebagainya. Kemudian M, metodenya, prosedurnya. Saya nggak tahu, saya orang baru di KEVI, makanya belajar apakah ada SOP-nya untuk memasuki safety prosedurnya. Teman-teman penggiat alam bicaranya prosedur safety prosedurnya apakah diikuti atau tidak. Dan yang terakhir ini adalah environment, lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa hewan, alam, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini penyebab kecelakaan itu PM tadi dan 98% oleh manusia sebetulnya bisa dicegah, sehingga harapannya kegiatan yang kita lakukan di dalam gua tidak terjadi kecelakaan untuk kita semua. Terima kasih. Organisasi yang berbeda-beda, kadang-kadang itu bingung share-nya kemana, kadang pengelolaannya seperti apa, apakah ada timbang tinggi data atau tidak, itu kan masalah terjadi saat ini. Solusinya seperti apa, itu jawab masing-masing gitu kan. Karena katanya kalau jawab langsung selesai acaranya gitu kan. Oke, terus kedua, permasalahannya mengenai kita edukasi ke masyarakat. Langkah apa yang harus kita berikan, kita edukasi kepada masyarakat. Contoh, tadi ada yang mengedukasikan seperti misalnya ada yang merangkul masyarakat secara langsung, yaitu untuk melibatkan pengelolaan wisata juga. Ada juga education dari tingkat SD, SMP, SMA, kita di daerah Kars, kita ajarkan education pentingnya kawasan Kars. Ada pula education juga berupa peningkatan ekonomi kreatif, yaitu untuk meminimalisirkan perusahaan-perusahaan akibat kegiatan liar dan penambangan. Di sini masih ada sektor permasalahan di kelompok kita ya. Kelompok kita itu karena tadi kita terlalu asik berbicara tentang pariwisata gua ya. Pariwisata gua, apakah pariwisata gua itu baik atau tidak? Kalau saya salah sudut pandang saya agak sedikit kontra masalahnya di kelompok. Kalau saya setuju, ada beberapa yang setuju ya. Jadi kita simpelnya aja, apakah pengelolaan yang baik seperti apa kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana yang penting pengelolaan itu tidak merusak ekosistem gua, bisa menghasilkan sesuatu yang nyata, real kepada masyarakat, dan kita sebagai akademisi terutama di sini kita punya peran serta aktif. Itu yang paling penting sekali. Ya, terima kasih. Kesimpulannya adalah wali menyimpulkan. Artinya selalu ada kontra, selalu ada pro. Untuk ininya, kemudian yang soal data tadi, bagaimana data-data yang ada bisa kita kelola, kemudian kita pakai untuk aplikasi atau terapkan pengelolaan kawasan khas. Kayaknya banyak ya, dan kemampuan saya terbatas untuk capture itu. Cuman nggak usah khawatir karena kawan-kawan sudah mengintervensi, nanti akan kita kompilasi lagi. Bagaimana sepakat kita tutup sesi ini dan lanjutkan? Sepakat? Ya, sepakat. Terima kasih buat semuanya. Kamu jangan beranjak dulu karena kita akan mendengarkan apa ini? Sambutan atau apa? Sambutan. Teman-teman harus berbahagia hari ini dan berbangga bersama kita hari ini, malam ini, Dr. Ko, pernah dengar namanya? Pernah ketemu sebelumnya? Sekarang malam ini kita akan mendengarkan cerita tentang psikologis sekelas tentang psikologi dan perjalanan Pak Ko. Mungkin untuk mengantarkan itu mungkin teman-teman ada kesana saja.